Halo, kembali lagi bersama saya Don Masda Silva, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dalam rangka menjalankan kepaniteraan klinik madya di Departemen Anestesiologi dan Ilmu Terapi Intensif FK Unut RSUP Sangla Denpasar, maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai opioid in pain management atau bagaimana penggunaan opioid di dalam manajemen nyeri. Mau tahu lebih jelasnya, maka kita saksikan lebih lanjut. Pertama-tama kita harus tahu apa itu opioid. Opioid adalah semua zat, baik natural dan sintetis, yang memiliki sifat seperti morfin. Mengapa opioid ini digunakan untuk manajemen nyeri? Jawabannya karena mudah didapat, murah, dan juga efektif. Nah, untuk overview presentasi saya pada kali ini, yang pertama ada intro, yang kedua ada bagaimana nyeri dan mekanismenya, yang ketiga adalah opioid dan penggunaannya pada manajemen nyeri. Kita langsung saja mulai dari yang pertama. Nyeri. Secara definisi, menurut IASP, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Nah, penyebabnya akibat adanya kerusakan jaringan, atau yang kedua ancaman kerusakan jaringan, dan yang ketiga keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Nah, karena nyeri ini bersifat emosional dan personal, maka nyeri ini bersifat sangat-sangat subjektif, berbeda tiap orangnya, tidak dapat disamakan. Nah, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat bagaimana proses terjadinya nyeri. Apabila kita mengalami trauma, nah maka trauma tersebut atau rangsangan sensoris tersebut akan diterima oleh reseptor nosiseptif dan mengalami proses transduksi, yakni rangsangan atau nyeri tersebut diubah menjadi impuls listrik. Nah, impuls listrik ini akan mengalami transmisi, dia akan dialirkan menuju ke medula spinalis, masuk ke dorsal root ganglion. Setelah itu dia akan mengalami modulasi dan dia akan naik ke atas ke otak kita melalui traktus spinothalamikus. Dan di situ dia akan mengalami yang namanya decussatio kontralateral. Jadi dia akan menyilang. Apabila rangsangannya kita dapat dari kiri, maka dia akan naik ke kanan. Nah, ini impuls-impuls tadi akan naik sampai ke talamus. Nah, dari talamus ini barulah nanti akan dipersepsikan. Impuls tadi dipersepsikan sebagai nyeri. Kira-kira sedikit penjelasan mengenai mekanisme nyeri seperti itu. Nah, ini adalah analgesia dan sites of action-nya. Dapat kita lihat yang berwarna merah ada NSAID, opioid tramadol, bisa kita lihat tempat-tempat kerjanya. Nah, di sini yang kita perlu tahu adalah tempat kerja dari opioid, karena kan kita membahas tentang opioid ya pada kali ini. Nah, kita bisa lihat hampir di semua sites itu ada reseptor dari opioid ini. Makanya opioid ini sangat sering digunakan untuk terapi analgesia. Nah, untuk penanganan nyeri akut berdasarkan World Federation of Societies of Anesthesiologists atau WFSA, di sini dikatakan yang pertama kita gunakan adalah strong opioid with injection atau intravena, bisa masuk lewat infus juga sebagai lokal anestesia. Ini ada menjadi pilihan yang pertama pada nyeri akut. Setelah nyerinya berkurang, maka dapat kita ganti menjadi opioid oral atau yang kita minum. Dan apabila nyerinya sudah berkurang lagi, maka kita bisa ganti menggunakan aspirin dan NSAID. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada nyeri postoperasi umumnya terjadi nyeri yang berat. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, nyeri ini akan berkurang. Maka kita menggunakan dari opioid yang paling berat dulu, lalu mulai berkurang ke opioid yang mild to moderate, opioid oral, dan yang terakhir kita bisa gunakan yang paling ringan, aspirin dan NSAID. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana penanganan nyeri menurut WHO? Jadi ada 3 ladder di sini. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang pertama itu adalah non-opioid tambah adjuvan, yakni bisa aspirin atau NSAID. Lalu kita naikkan ke step 2-nya, yakni opioid mild to moderate.
yang atau tadi kita sebut opioid oral. Dan yang tahap ketiganya, apabila nyerinya masih belum tertahankan, maka kita bisa naikkan ke opioid from moderate to severe pain, ditambah dengan kombinasi NSAID atau aspirin tadi. Dan ada yang terbaru nih dari WHO, jadi ladder keempatnya, yakni apabila nyerinya masih tidak tertahankan, maka kita lanjut ke step keempat, bisa dengan invasive treatment atau minimally invasive treatment. Nah, kita lanjut. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai opioid ya. Nah, jadi opioid itu adalah drugs that bind opioid receptor and have morphine-like activity. Ya, semua zat yang menyerupai morfin. Di sini ada 4 kita bagi, ada opiat merupakan derivat dari opium. Contohnya ada morfin, kodein, dan tebain. Lalu ada opioid yang semi-sintetik. Ini contohnya ada hidromorfon, oksimorfon, levorpanol, oksikodon, hidrokodon. Yang sintetik, ini ada phenylpiperidins. Ya, contohnya fentanyl, sufentanil, alfentanil, remifentanil. Nah, yang sintetik ini juga ada yang dipenylpropilamins. Ya, contohnya metadon, propoxifen, dextrometorphan. Nah, selain itu yang sintetik juga ada yang kompleks analgesik. Nah, yang paling sering kita temukan adalah tramadol atau tapentadol contohnya. Nah, yang terakhir ini golongan dari opioid adalah endogenous opioid. Ya, contohnya endorfin, dinorfin, enkefalin ya. Ini sudah ada di dalam tubuh kita, maka kita sebutkan endogen opioid. Nah, ini ada 4 major subtypes of opioid receptor. Jadi untuk menyebabkan opioid ini bisa bekerja, mereka perlu reseptor di dalam tubuh kita. Nah, ada 4 macam reseptornya. Mulai dari yang pertama, reseptor delta. Ini ada delta 1, delta 2, subtipenya. Nah, lokasinya ada di otak kita, ada di nukleus pontin, amigdala, ada di bulba olfaktori kita, dan juga di deep cortex. Nah, fungsinya bisa untuk analgesi, antidepresan efek, dan juga physical dependence. Nah, untuk reseptor yang kedua ada reseptor kappa, ada kappa 1, kappa 2, kappa 3. Nah, lokasinya ada di otak, ada di hipotalamus, di periaqueductal gray, di claustrum, ada juga di spinal cord, yakni di substantia gelatinosa. Nah, fungsinya bisa untuk sebagai spinal analgesia, bisa juga menyebabkan sedasi, miosis, dan juga inhibisi dari antidiuretik hormon. Nah, inhibisi dari pelepasan ADH tersebut. Yang ketiga ada mu, reseptor mu 1, mu 2, dan mu 3. Nah, ini ada di otak, ada di korteks, lamina 3 dan lamina 4. Lalu ada talamus, ada striosomes, dan di periaqueductal gray juga ada. Lalu juga ada di spinal cord sama di substantia gelatinosa, dan juga ada di tractus intestinal kita, di intestine tract. Nah, kegunaannya mu 1 khusus untuk supraspinal analgesia dan physical dependence. Sedangkan mu 2 dapat menyebabkan respiratory distress, miosis, euforia, reduce motilitas dari saluran pencernaan kita, dan juga bisa menyebabkan physical dependence. Untuk mu 3 dapat menyebabkan kecemasan, depresi, berpengaruh juga terhadap nafsu makan, dan juga meningkatkan toleransi terhadap mu agonis. Lalu yang terakhir ada reseptor nociceptif. Nah, ini ada di otak, di korteks, amigdala, hipokampus, nukleus septal, dan juga habenula. Juga ada di hipotalamus. Nah, ini bisa dilihat lagi di tabelnya mengenai reseptor-reseptor opioid yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini dapat dilihat efeknya secara analgesi. Kalau mu reseptor di supraspinal dan juga spinal analgesi. Seperti itu dapat dilihat di tabel. Untuk kardiovaskularnya, untuk mu reseptor dapat menyebabkan bradikardi, sedangkan pada kappa dan delta tidak. Untuk respiratorinya bisa menyebabkan depres napas, sedangkan pada reseptor kappa ini hanya possible depression, tidak pasti. Ya, untuk central nervous system
dapat bisa menyebabkan euforia, sedasi, prolaktin rilis, mild hipotermi, katalepsi. Untuk pupil dapat menyebabkan miosis ini opioid ini. Kadang juga dapat menyebabkan pruritus atau gatal dan juga physical dependence. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk tempat kerja opioid pada jalur nyeri, ini ada beberapa tempat. Ini dapat kita lihat di proses transduksi, opioid bekerja, ada reseptor opioid di sana. Untuk proses transmisi juga ada opioid di sana, reseptor opioid di sana. Modulasi juga ada, dan di persepsi juga ada. Di sini dapat kita lihat bahwa kerja opioid itu ada di mana-mana. Makanya opioid ini sering digunakan untuk anti nyeri, karena dalam proses mekanisme nyeri tersebut ada banyak reseptor opioid yang tersebar, dan apabila kita menghambat di reseptor-reseptor tersebut, maka nyeri dapat terhambat juga, jadi kita tidak merasakan nyeri. Ini sama, hanya berbeda gambar saja. Di sini dikatakan bahwa efek analgesia dari opioid paling sering dihubungkan dengan reseptor mu. Kita lanjut, ini merupakan gambar opioid pada medula spinalis. Ini opioid pada otak kita. Ya, ini hanya berbeda gambar saja, intinya penjelasannya tetap sama. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai opioid reseptor tersebut. Jadi opioid ini berikatan dengan protein G pada reseptor opioid yang tersebar luas di sistem saraf pusat, sistem saraf perifer maupun di jaringan lain. Nah, lokasi pada sistem saraf pusat biasanya berhubungan dengan proses afektif dan proses persepsi, di mana di situ termasuk korteks, talamus, amigdala, korteks limbik, midbrain dan juga medula spinalis. Nah, ikatan opioid ini kita bagi jadi dua. Dia ada di dua tempat, yakni di presinaps dan juga di posinaps. Nah, ikatan opioid pada bagian presinaps dari reseptor opioid ini menurunkan aktivitas dari adenilat siklase. Nah, akibatnya dia dapat menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik, sehingga dapat menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan juga substansi P. Sedangkan di posinaps, ikatan reseptor opioid menyebabkan peningkatan perpindahan keluarnya kalium. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi, sehingga dapat menyebabkan penurunan dari neurotransmisi. Jadi kira-kira seperti itu, sehingga impulsnya tadi tidak dapat diterima, tidak dapat berjalan dengan lancar kan, karena neurotransmitternya dihambat oleh reseptor opioid baik dari presinaps maupun di posinaps, sehingga di sini nyerinya tidak dapat dilanjutkan impulsnya, sehingga kita tidak merasakan nyeri. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke farmakodinamik. Di sini ada beberapa sistem yang kita jelaskan. Di sini ada mulai dari brain atau central nervous system, ada respirasi, kardiovaskuler, gastrointestinal, urogenital, muskuloskeletal, kehamilan, dan juga imunitas. Nah, bagaimana farmakodinamik di sistem saraf pusat? Di sini dapat menyebabkan analgesia spinal dan supraspinal, dapat menurunkan CMRO2, CBF, dan intracranial pressure, dapat menyebabkan sedasi, euforia, halusinasi, dapat menurunkan ambang kejang, dapat menurunkan frekuensi EEG di otak kita, dan juga dapat menyebabkan toleransi, physical dependence, ataupun withdrawal symptoms. Nah, pada respirasi, ini dapat mempengaruhi langsung pada medula, sehingga dapat menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbi dan hipoksia. Ini juga dapat menekan refleks batuk, dapat menyebabkan bronkospasm karena histamin rilis dari morfin, dan meperidin memiliki sifat antihistamin. Nah, untuk dari kardiovaskularnya, di sini dapat menurunkan heart rate melalui stimulasi dari vagal. Lalu pada penggunaan meperidin terdapat atropine-like effect yang meningkatkan heart rate, sehingga pasien bisa jadi takikardi.
Lalu dapat juga menginhibisi dari vasomotor center, menumpukan refleks simpatis, dan juga dapat menyebabkan pelepasan histamin yang dapat menimbulkan vasodilatasi. Penggunaan meperidin mempunyai quinidin-like action, yakni menurunkan eksitasi miokardial, namun pada dosis besar dapat menurunkan kontraktilitas dari miokardium. Dari gastrointestinal dapat menyebabkan mual dan muntah karena stimulasi dopamin, CTZ, dan area vestibular. Nah, juga dapat opioid ini juga dapat menurunkan peristaltik yang menyebabkan perut kita jadi kembung juga. Nah, pada morfin dapat menyebabkan spasme dari sphincter OD, dan pada penggunaan meperidin dapat menyebabkan relaksasi dari sphincter renal dan gastrointestinal. Nah, untuk sistem urogenital sendiri, penggunaan morfin dapat menyebabkan spasme dari ureter dan juga sphincter bladder. Dalam penggunaan meperidin dapat menyebabkan relaksasi dari sphincter daerah renal. Dari muskuloskeletal, farmakonya fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi. Jadi juga otot dadanya bisa jadi keras karena penggunaan fentanyl. Histamine release juga dapat menyebabkan warm and flush sensation. Dapat juga terjadi miosis karena stimulasi dari nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotor. Dan selain itu juga dapat menyebabkan hipotermi karena menurunnya metabolic rate, vasodilatasi, tonus otot juga dapat menurun, dan juga terganggunya termoregulasi. Pada kehamilan, penggunaan opioid ini dapat menembus sawar plasenta sehingga dapat menyebabkan depresi nafas pada neonatus. Sedangkan pada imunitas, penggunaan opioid ini menekan ACTH, LH, dan FSH, dan juga dapat menyebabkan apoptosis dari limfosit sehingga menekan imunitas kita. Untuk farmakokinetiknya, kita mulai dari absorpsi. Nah, absorpsi ini tergantung pada rute pemberiannya. Apakah lewat oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, atau neuroaksial. Dikatakan pada morfin ini high first pass metabolism, sedangkan pada kodein dan oksikodon ini low first pass metabolism. Untuk distribusinya dikatakan opioid ini kebanyakan lipid soluble-nya tinggi, sehingga dapat menembus blood-brain barrier dengan lebih mudah, sehingga dapat menyebabkan early onset pada pemberiannya. Di sini dikatakan bahwa ionized fraction ini lebih tidak lipid soluble dibandingkan dengan non-ionized fraction. Nah, sehingga apabila non-ionized formnya lebih besar, maka akan menyebabkan onset yang lebih cepat atau rapid onset. Nah, untuk metabolisme dan ekskresinya, morfin dan turunannya di metabolisme di hepar menjadi morfin 3 glucuronide dan morfin 6 glucuronide. Nah, biasanya ini bentuk ini lebih poten dan juga durasinya bisa jadi lebih lama. Nah, untuk kodein di metabolisme juga di hepar oleh sitokrom P450, CYP3AD, CYP2D6 menjadi morfin. Nah, sedangkan untuk meperidin di metabolisme di hepar juga menjadi norpetidin yang dapat mengindus kejang. Nah, untuk ekskresi biasanya terutama melalui ginjal. Maka pemberian opioid ini harus sangat hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, juga kita harus hati-hati pada pemberian opioid dalam waktu lama, karena dapat meningkatkan terjadinya efek samping yang tidak kita inginkan. Ini tabel untuk farmakokinetik dari opioid. Di sini dapat kita lihat juga waktu paruhnya, onsetnya, dan juga berapa lama efek analgesianya. Dapat dilihat di tabel. Nah, selanjutnya kita harus mengerti untuk mengevaluasi nyeri. Kenapa ini penting? Yang pertama, untuk menentukan jenis terapi nyeri yang akan diberikan. Yang kedua, untuk mengevaluasi hasil dari terapi nyeri yang kita berikan. Nah, umumnya evaluasi nyeri ini menggunakan VAS atau Visual Analog Scale. Nah, lainnya juga dapat menggunakan Numerical Rating Scale atau Wong-Baker VAS Scale. Nah, VAS ini dinyatakan dalam 3 kriteria. Yang pertama ada nyeri ringan, VAS-nya 0-39 mm. Yang kedua ada nyeri sedang, VAS-nya 40-79 mm. Dan nyeri berat, VAS-nya 80-100 mm. Nah, untuk hasil pengukuran VAS digunakan untuk terapi nyeri sesuai dengan kriteria WFSA yang tadi kita jelaskan di awal, atau menurut kriteria WHO. Nah, ini contohnya Wong-Baker VAS Pain Rating Scale, dan juga ada VAS-nya.
Di sini kita harus bisa membedakan untuk intensitas nyeri pasca bedah. Di sini ada tabelnya, dapat dibaca. Di sini contohnya ada operasi mata. Nah, ini ada tipe nyerinya, nociceptive, neuropatik, endonukleasi, dan retinal surgery. Nah, di sini intensitasnya ringan ke berat, mild to severe. Nah, kraniotomi di sini intensitasnya ringan ke sedang, dan masih banyak lagi dapat dibaca lebih jelasnya di tabel. Ini juga masih sama. Nah, ini juga mempengaruhi teknik operasi, mempengaruhi intensitas nyeri pasca bedahnya juga. Kalau dulu belum ada laparoskopi, maka intensitas nyeri pasca bedahnya pasti jauh lebih berat, lebih severe. Namun sekarang dengan laparoskopi, kita hanya melukai beberapa titik saja, sehingga juga intensitas nyerinya pasti lebih ringan. Nah, untuk manajemen nyeri akutnya, dapat dengan terapi farmakologi berupa obat opioid dan juga adjuvannya secara parenteral maupun enteral. Nah, terapi opioid yang paling disarankan adalah menggunakan patient control analgesia. Namun tidak semua rumah sakit memiliki alat tersebut. Nah, opioid ini dapat diberikan secara kontinu dengan pengawasan acute pain service. Ini biasanya ada di setiap rumah sakit. Dokter anestesinya acute pain service ini. Nah, opioid ini dapat diberikan dengan regional atau lokal anestesi. Sedangkan untuk terapi non-farmakologinya bisa dengan TENS, akupuntur, dan juga krioterapi. Nah, nyeri akut pasca bedah termasuk vital sign yang kelima. Makanya kita harus menangani nyeri secara cepat. Nah, penggunaan opioid post-operasi sebagai preemptive analgesia. Nah, ini tadi dikatakan vital sign tidak hanya heart rate, respiratory rate, atau blood pressure dan juga temperatur. Sekarang nyeri juga menjadi vital sign kelima, terutama pada pasien-pasien pasca bedah. Sehingga harus dievaluasi juga secara berkala. Nah, ini cara pemberian opioid pada terapi nyeri. Di sini dikatakan individualized dose by gradual escalation until development of adequate analgesia or intolerable and unmanageable side effect. Nah, di sini jadi kita ketahui bahwa nyeri setiap orang kan berbeda-beda. Jadi juga dosisnya tidaklah sama setiap orang. Nah, di sini juga yang kedua kita harus around the clock dosing for continuous or frequently recurring pain. Jadi kita juga harus memberikan terapi opioid ini sesuai dengan waktunya supaya pasien tidak sempat merasakan nyeri tapi dia sudah mendapatkan anti nyerinya. Nah, dikatakan juga yang ketiga di sini as needed atau PRN. Jadi opioid ini tidak melulu dipakai tapi ketika pasiennya merasakan sakit saja. Nah, yang keempat, model pemberian di atas dimaksudkan supaya kadar obat tidak di bawah MEAC atau minimum effective analgesic concentration dan juga tidak berada jauh di atas MEAC. Jadi dosisnya pas sesuai dengan kebutuhan supaya tidak terjadi overdosis ataupun dosis yang kurang yang tidak mumpuni untuk menghilangkan nyeri pada pasien. Nah, ini yang tadi dikatakan, ini contoh alatnya PCA, Patient Control Analgesia. Dikatakan ini sebagai alat yang dipercaya untuk menjaga MEAC yang terbaik. Menggunakan multimodal analgesia untuk mengurangi dosis dan juga efek samping dari opioid. Nah, untuk keuntungan dan kekurangan pemberian opioid pada terapi nyeri, keuntungannya pasien mengendalikan pemberian opioid. Nah, ini dapat mengurangi kecemasan karena ketika dia sakit, dia tinggal pencet, dia hilang rasa nyerinya. Dan juga untuk efektivitas waktunya juga bagus karena dia tidak perlu menunggu petugas medis, dia tidak perlu minum atau disuntik, tapi tinggal pencet saja. Lalu dia nyeri lebih terkontrol secara konsisten. Dan juga pasien dapat memberikan dosis antisipasi sebelum nyeri terpicu. Contohnya sebelum dia mau jalan, dia bisa pencet dulu supaya nanti pada saat dia jalan dia tidak sakitan. Nah, ini juga dapat mempercepat masa pemulihan dan juga efek sampingnya dapat dihindari. Nah, untuk kekurangan sendiri, keamanan dan efektivitas tergantung dari setting awal. Jadi setting yang pertama itu sangat mempengaruhi. Dan juga biaya penggunaannya relatif mahal. Juga semua karena ini elektronik, jadi menggunakan baterai dan juga butuh pemahaman. Sayangnya PCA ini tidak cocok untuk pasien yang tidak sadar atau mempunyai gangguan kognitif, delirium ataupun gangguan motorik.
Nah, ini untuk dosisnya opioid intravena morfin 5-40 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Nah, di sini ada continuous dose, ada intermittent dose. Ini dapat dibaca secara lebih jelas di tabel. Nah, untuk protokol pemberian opioid secara continuous, di sini ada tapering and discontinuing opioid infusion dan juga ada breakthrough pain. Nah, untuk tapering dan discontinuing opioid infusion ini, perintah dosisnya harus jelas, biasanya menggunakan syring pump. Nah, penyesuaian dosis untuk pasien yang memiliki kelainan hepar dan ginjal, ya seperti tadi dijelaskan di awal. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan obat lain yang memiliki sifat sedasi. Nah, opioid oral biasanya diberikan setelah opioid intravena selesai diberikan. Setiap pasien harus terpasang pulse oximetry untuk vital sign-nya. Lalu juga kita dapat menggunakan analgetik adjuvan. Untuk breakthrough pain, kita biasanya gunakan opioid pada syring pump yang sama dan dilakukan pencatatan terhadap dosis yang diberikan. Bila perlu dilakukan eskalasi dosis dengan rate of escalation tergantung dari derajat nyeri. Apabila nyerinya lebih berat, maka kita bisa naikkan derajat dosisnya. Naikkan 30-50% for mild to moderate pain dan 50% sampai 100% for severe pain. Nah, untuk tapering dan discontinuing opioid infusionnya, ini transisi dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah berkurang. Misalkan dari nyeri berat sudah nyeri sedang. Nah, ini juga menurunkan rate infusion pump perlu dilakukan apabila penggunaan opioid continue lebih dari 5 hari. Nah, penurunan infusion rate by 25% per hari mengurangi incidence dari withdrawal effect. Jadi kan dikatakan penggunaan opioid ini dapat menyebabkan adanya withdrawal effect ya. Dan juga oral opioid dimulai bersamaan dengan penurunan dari infusion rate. Lalu yang terakhir, observasi dan penyesuaian dosis dilakukan selama transisi. Nah, kapan kita harus mengkonversi ke opioid oral? Nah, setelah konversi dari dosis intravena ke dosis per oral, dosis yang diminum, kita harus pertimbangkan untuk menurunkan dosis per oralnya 20-30%. Nah, konversi dari intravena ke oral, kita menggunakan perkiraan sehingga perlu dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis. Nah, di sini ada tabel untuk konversi opioidnya dari parenteral ke oral. Dapat dilihat di tabel lebih jelasnya. Nah, di sini ada 5 dasar penggunaan opioid pada kanker. Yang pertama ada by mouth. Nah, di sini apabila memungkinkan menggunakan jalur intraoral, maka kita harus menggunakan oral. Lalu by the clock, diberikan dalam rentang interval waktu yang tetap. Perlu rescue dose bila breakthrough pain. Nah, ini supaya pasien tidak pernah merasakan nyeri sehingga diberikan by the clock. Jadi waktunya tetap. Nah, lalu yang ketiga ada by the ladder, sesuai 3-step analgesic ladder WHO yang seperti tadi kita jelaskan di awal. Lalu yang keempat for the individual, tidak ada dosis standar, selalu individual sehingga setiap orang berbeda-beda. Dan yang terakhir attention to detail. Obat diberikan secara reguler dan juga harus detail, mempertimbangkan rutinitas dari pasien itu sendiri. Ini balik lagi ke three ladder tadi. Kita masuk ke contoh kasus. Ada wanita 30 tahun dengan berat badan 45 kg post mastektomi. Setelah 1 hari, fast dari pasien 50 mm dan sudah bisa makan. Apa terapi yang diberikan dan apa yang dilakukan setelah 1 hari selanjutnya? Di sini jawabannya, nyeri pada post operasi mastektomi termasuk severe pain. Berarti kita berikan opioid, dalam hal ini morfin dosis 20 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Ditambah dengan paracetamol 1 gram intravena setiap 8 jam. Setelah 1 hari, kita hitung kebutuhan hariannya. Dia 45 kg dikalikan 20 mikrogram per kilogram berat badan per hari dikali 24 jam. Kita dapatkan di sini 21.600 mikrogram per day atau per hari. Atau 21,6 mg per hari dari morfin intravena. Setelah itu dari morfin intravena ini kita harus mengkonversinya ke morfin oral. Di sini kita kalikan 3, kita dapatkan 64,8 mg morfin per day. Kita bulatkan ke 60 mg dan bagi menjadi 6 untuk mendapatkan dosis setiap 4 jam. Karena 24 jam dibagi 6 kan 4 jam. Kita dapatkan tiap 4 jam ini 10 mg untuk oralnya. Nah, karena nyeri sudah mengalami penurunan, maka dosis dapat kita turunkan 30%. Nah, ini yang tadi kita jelaskan termasuk around the clock dose.
Nah, untuk paracetamol diberikan 500 mg setiap 6 jam. Nah, kita harus evaluasi ulang fase secara berkala. Nah, di sini apabila terjadi overdosis dari opioid, maka kita ada manajemennya sendiri. Di sini perlu kita ketahui tanda-tanda dari overdosis dari opioid itu. Di sini kita temukan hipoventilasi biasanya, dan juga ada malignan aritmia atau ada agitasi atau deep unconsciousness, penurunan kesadaran yang berat. Selanjutnya kita berikan mass ventilation, dan juga kita berikan naloxone 0,04 mg IV. Selanjutnya kita evaluasi 2-3 menit. Apabila tidak adekuat responnya, maka kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita berikan naloxone lagi 0,04 mg. Lalu kita kembali evaluasi 2-3 menit. Kalau tidak ada respon juga, kita masukkan lagi 0,08 mg IV naloxone. Lalu kita evaluasi terus, dan selalu kita double dosis dari naloxone itu sampai responnya adekuat. Nah, di sini kita tahu bahwa maksimal dosis dari pemberian naloxone ini adalah kurang dari 2 mg. Nah, ketika responnya sudah adekuat, maka kita harus mengobservasi pasien selama lebih kurang 90 menit. Apabila tanda dan gejalanya tidak improve, maka kita perlu menyadari dan juga kita perlu memikirkan untuk memasang intubasi dan juga mengirim pasien ke ICU. Nah, ini contoh gambar dari obat-obat opioid. Di sini ada morfin, ada fentanyl, ada petidin. Nah, untuk kesimpulannya, dari opioid in pain management ini, fisiologi dan patofisiologi nyeri menjadi dasar penegakan diagnosis dari nyeri. Nah, farmakologi opioid menentukan dosis dan juga cara penggunaan untuk terapi analgetik. Nyeri akut yang tidak ditangani dengan baik dapat menjadi nyeri kronik melalui proses hipersensitivitas terhadap rasa nyeri. Nah, nyeri kronik juga dapat diterapi dengan opioid, namun tidak kita bahas di sini karena bersifat jauh lebih spesialistik. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi.